Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita semuanya dalam acara Secangkir Podcast. Ini adalah episode yang ketiga dalam perjalanan Secangkir Podcast ini. Alhamdulillah, yang dulu awalnya Secangkir Podcast ini narasumbernya tetap, karena permintaan netizen akhirnya narasumbernya kita gonta-ganti biar semakin seru dan semakin meriah. Kali ini saya kedatangan seorang narasumber atau pembicara yang luar biasa, yaitu Abah Mamat. Meskipun namanya Abah Mamat, beliaunya berasal dari Jawa Timur, bukan dari Jawa Barat. Biasanya kan kalau Mamat itu kan dari Jawa Barat, tapi kali ini Mamat Jawa Timur. Sebelumnya ini saya panggil gimana? Manggilnya gimana saya? Terserah. Abah terserah gitu ya. Terserah. Manggilnya terserah. Terserah saya atau gimana? Abah Mamat. Ini sudah disiapkan belum? Apanya? Sudah disiapkan belum? Apanya? Sudah siap? Siap. Oh, siap. Siap apa? Lalu siap. Oh, saya siap. Sebelum saya tanya Abah Mamat, ada yang mau ditanyakan? Enggak. Ya gitu. Baik, Abah Mamat. Ya, pertanyaan pertama gini. Saya ingin menggali beberapa informasi. Abah Mamat, kira-kira adalah apa? Akhir-akhir ini fenomena apa yang perlu kita bahas? Menurut Abah Mamat ini. Fenomena karena ini lagi rame-ramenya pendaftaran baru. Ya, kita bahas saja tentang murid baru. Ya. Ya, terima kasih. Sebelum ini, maka saya tanya lagi, kenapa kok murid baru? Jelaskan secara gamblang. Karena pada saat ini kan memang musim-musimnya untuk sekolah-sekolah swasta yang sudah pada ambil start mengambil murid baru, padahal baru pertengahan semester. Kalau di sekolah negeri masih santai, belum ada apa-apa, tapi kalau sekolah swasta sudah pasti sudah ambil start semua. Alasannya seperti itu ya. Ya. Terus Abah Mamat ketika punya alasan demikian, apa yang dilakukan Abah Mamat? Ya intinya berkaitan dengan Abah Mamat ketika berbicara tentang murid baru, apa yang Abah Mamat lakukan? Ya, kalau saya lakukan, kalau saya punya anak kelas 6 SD atau kelas 6 MI, pokoknya saatnya masuk jenjang SMP atau Sanawiyah, sudah pasti sebagai orang tua akan menyarikan sekolah yang sangat baik. Maksud baiknya itu dalam arti dunia dan akhirat. Ya, betul. Sepakat saya. Karena kenapa? Karena pada zaman sekarang itu bukan hanya diunggulkan akademik saja, sangat penting juga diunggulkan dengan kereligian anak, kereligiusan. Jadi paling enggak kita sebagai orang tua yang mempunyai anak usia masuk SMP, kita harus pandai-pandai mencari sekolah yang gimana sekolah tersebut bisa mendidik karakter anak kita sebagai anak yang di samping hebat akademisnya dan juga hebat non akademis, khususnya kereligiusan. Semacam itu. Jadi saya simpulkan seimbang. Iya. Seimbang antara dunia akhirat dunia depan. dan akhirat. Iya. Dunia dulu atau akhirat dulu? Ya paling enggak gini, Ustaz. Kalau Ustaz. Siapa manggilnya? Iya. Ustaz ya, Pak. Ustaz. Kayak gini ya. Karena insya Allah kalau kita jangan dunia dulu, tetap akhirat dulu. Akhirat kita kejar, insya Allah dunia akan mengikuti. Kalau dunia kita kejar, nggak akan ikut akhirat.
Ya gitu. Nah, sekarang kan kita dunia, berarti dunia dulu baru akhirat tuh. Enggak, maksudnya betul kita hidup di dunia, tapi kita kan tetap akan mencari bekal di Oh, akhirat iya. kelak gitu maksudnya. Oh gitu, berarti yang diutamakan akhirat dulu ya. Iya. Terima kasih. Itu prolognya, jadi mencari sekolah yang seimbang antara Iya. yang akhirat. Bahkan kalau saya simpulkan itu adalah yang mengutamakan akhirat daripada akhirat dulu baru dunia. Karena memang betul ketika kita mencari akhirat maka dunia akan mengikuti. Maka seorang anak itu yang paling dibutuhkan itu adalah itu tadi, ketika akhirat anak itu sudah mendapatkan akhirat maka ya dunia akan mengikuti. Iya. Langsung aja Abah Mamat, menurut jenengan pandangan mungkin ada sekolah yang kira-kira cocok untuk model seperti itu. Ya ini masyarakat sekitarnya yang panjenengan belum paham dan belum tahu. Di sini saya alhamdulillah sudah mengetahui bahwasanya sekolah swasta yang paling tepat untuk anak-anak kita pada saat dia sekarang masih kelas 6 dan mau menuju ke SMP, disinilah yaitu SMP ICT. Sama ICT. Iya, karena di situ di samping akhlaknya anak-anak dan juga akademisnya juga insya Allah bagus. Karena ada pembiasaan yang dimana pembiasaan itu jarang terjadi di sekolah-sekolah swasta walaupun berbasis pondok pesantren. Akhlak karimahnya dengan gerak-gerik anaknya yang bertutur sapanya juga dengan kegiatan sehari-harinya itu. Berarti menurut jadi ini dari Abah Mamat itu mengatakan ICT itu kan memang sudah melakukan pencarian itu. Iya. Berdasarkan pengalamannya. Iya. Selama berapa kali mungkin kan aktivitas Abah Mamat itu sebelumnya apa? Sebagai seorang apa? Sebelumnya saya mulai masuk di dunia pendidikan itu awal mula 2007 itu saya masuk di dunia pendidikan, tapi bukan ngajar, yaitu sebagai salah satu karyawan di sekolah tersebut. Habis itu saya kuliah karena saya dimotivasi salah satu ustazah. Ustazah yang Iya, termotivasi oleh ustazah itu tadi. ustazah itu memotivasi saya, ngasih tahu bahwasanya Ustadz harus kuliah lagi karena masih muda. Ustazahnya masih muda atau ustazahnya muda? Ustazahnya sudah tua. Karena kakak saya jauh sekali. Ya. Itu di salah satu lembaga pertama saya. Habis itu alhamdulillah saya kuliah. Habis itu baru mulai ngajar. Mulai ngajarnya itu 2013 sudah mulai ngajar. Saya mulai ngajarnya yang bidang studi itu baru 2020. Jadi intinya Abang Mamat tadi kenapa saya tanya terkait riwayat mengajar, artinya ketika menyimpulkan SMP ICT itu menjadi pilihan untuk menyekolahkan anak di jenjang SMP, artinya sudah melewati beberapa tahun sehingga dari perjalanan itu menyimpulkan SMP ICT sebagai pilihan untuk anak sekolah. Iya. Selain itu mungkin kira-kira di SMP ICT itu ada hal keunikan apa? Iya, ini yang Keunikan apa perlu panjang ketahui semuanya. Ini saya semakin seru ini. Iya, mungkin bentar ini pemirsa mungkin bisa dicatat ini. Siapa tahu keluar di ujian hidup. Keunikan SMP ICT itu apa? Gini bisa semuanya. Di SMP ICT itu keunikannya yang sangat saya kagumi saat sore hari anak-anak selesai sholat asar. Kaget gak? Kaget ya? Minum. Ini panitia, minum. Ya lanjut. Ya, suasana sangat indah sekali. Anak-anak santri setiap sore kegiatannya yaitu membersihkan titik-titik pondok, yang dimana titik tersebut dikerjakan bersama-sama teman-temannya dengan kelompok. Jadi pondok seluas SMP ICT ini dibersihkan anak-anak. Hebat sekali ini. Ini yang jarang sekali, bahkan nggak pernah saya ngerti di sekolah
swasta yang modern. Beda lagi kalau swasta yang salaf, beda lagi loh ya. Ini kan modern ya. Jadi ini sangat mendidik sekali, bahwasanya betul-betul mendidik anak-anak kita supaya berlatih mandiri, besok di rumah bisa juga membantu orang tuanya di rumah. Tidak hanya berpangku tangan saja, sudah ada yang bersihkan semacam itu. Oh, berarti. Jadi apa namanya? Jadi, membersihkan ini ya. Iya. Karena memang gini, membersihkan itu adalah bagian dari karakter. Karakter itu ya wadah. Kalau kita berbicara ilmu ya wadah ilmu. Artinya ketika seorang anak itu bisa menyiapkan karakter, membersihkan itu ibaratnya kalau kita analogikan dalam pendidikan ya, kebodohan itu adalah kotoran. Maka ketika kita sudah terbiasa membersihkan, maka apa? Maka ibaratkan itu membersihkan kebodohan dalam diri kita. Sehingga ya dengan membersihkan itu adalah salah satunya untuk membentuk karakter menjadi seorang pandai. Maka kalau saya mengatakan seperti ini, bisa jadi bersih pangkal apa? Pandai. Bersih pangkal pandai. Ini perlu dicatat ini. Kalau biasanya kan, maka kalau saya bersih pangkal pandai karena terbiasa membersihkan kotoran kebodohan, akhirnya anak itu menjadi pandai. Insya Allah cukup Abah Mamat, saya sudah puas sekali jadi perjalanan Abah Mamat di dunia pendidikan, sehingga dari perjalanan itu bisa menyimpulkan salah satu sekolah swasta di SMP ICT menjadi pilihan untuk anak-anak di SD untuk melanjutkan di SMP di pondok pesantren. Itulah sehingga apa namanya, para pendengar yang ada di rumah punya pandangan ketika ingin menyekolahkan anak-anaknya. Karena apa? Karena contoh saja seperti ini. Ini penutup dari saya ya. Karena cukup singkat saja, karena ketika anak itu kan titipan. Ketika kita memilih-milih dalam menyimpan uang, itu kan milih-milih bank mana yang aman. Maka sama, anak itu ya titipan. Maka kita harus juga cermat dalam memilih sekolah itu tadi. Jadi Abah Mamat sudah memberikan pandangan terkait SMP ICT. Saya yakin para pemirsa yang ada di rumah, para pemirsa Secangkir Kopi yang ada di rumah, insya Allah sudah semakin jelas, mantap untuk menyekolahkan anaknya di SMP ICT. Terima kasih Abah Mamat atas kedatangannya. Demikian dari saya. Ini nggak ada sesi tanya jawab karena bukan workshop atau seminar. Jadi cukup, terima kasih. Sampai jumpa di acara Secangkir Kopi selanjutnya. Secangkir Podcast, bukan Secangkir Kopi. Yang kopi yang diminum, yang podcast yang seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.